Aku upload dan video kali ini ya, karena aku udah khusus banget ya. Aku udah mikirin buat kalian semua nih ya nih. Jadi aku tuh kan habis selesai UN. Nah, jadi sekarang aku mau nge-reaction game dinosaurus karena akhir-akhir ini tuh aku tuh bingung kenapa game dinosaurus tuh sering muncul di beranda, dan juga ya buat ngegantiin gak upload 1 semester lah ya. Nah, jadi kali ini aku mau coba reaction channelnya Topi Siri Animation ya, Bang Daryl, tentang game dinosaurus ya. Dan oh ya, BTW ini aku udah izin. Tapi sebelum nonton, sabrek weh, udah nggak upload 1 semester, kalian nggak sabrek cupu. Dah, yuk rek. Dulu tuh pas gue SMK, itu waktu gue lagi candu parah main game. Dan ribuan jam hidup gue yang hilang ini, itu tuh kebanyakan karena 2 game doang. Yang pertama itu Dota 2. Dan yang kedua, dan yang Ini Ark gue main. Video ini, itu Ark Survival Evolved. Ini gue main tapi nggak bisa ngasih tunjuk ya. Karena HP yang aku pakai record ini tuh ada artnya. Gara-gara nih aplikasi kalau diubah jadi hari tanpa istirahat, itu tuh kayak 125 hari nonstop gue main. Jadi ya aku nggak nyampe sih 125 hari, paling bentar doang lah. Dari 3.000 jam itu 3.000 jam. Satu pengalaman gua main Ark ini di satu server bareng 2 teman gua. Dan karena ini kejadiannya udah kayak bertahun-tahun yang lalu, gue bakal ceritain pakai animasi kayak biasa. Jadi ya, gue aja main Ark tuh enggak sih, udah main sebelumnya. Ya, bedanya di sini tuh ada dinosaurus. Anjir, grafiknya nggak kotak-kotak. Di sini kita bisa temenan, lebih tepatnya dinosaurus ya. Ngebudakin dinosaurus yang ada di game ini buat ngebantuin kita. Contohnya kayak ya BTW ini siapkan sabuk pengaman kalian karena ini videonya bakal panjang banget, sejam, karena aku bakal rek dari episode dari part 1 ini sampai part 3. Part 3 katanya epic, banyak tempurnya. Tapi gak tahu juga sih, belum pernah lihat. Awalnya kita ketemu di pantai, dan abis kita ketemuan, kita langsung bikin trap bareng. Gua sebutnya clan aja lah. Gak pakai lama, kita langsung mulai ngumpulin mainnya bahan multi. buat bikin rumah. Dan gak lupa Ankylodon, senjata sama beberapa alat buat ngelawan dan taming dinosaurus. Soalnya di game cara ngejinakin atau ngetem dinosaurusnya, itu tuh lu harus nembakin mereka pakai panah bius. Enggak juga kocak nih. Nih, jadi nggak semua dino tuh di tamingnya itu harus dibius guys. Jadi ada dino yang tamingnya itu tinggal dikasih makan, pasif taming lah sebutannya. Dan anehnya, pas mereka udah sadar, tiba-tiba mereka jadi temen lu aja gitu. Jadi ya anggap aja semua dinosaurus di game ini penderita Stockholm Syndrome. Dan pas kita lagi nyari, dan anehnya jenis serigala purba yang udah punya nyata guys. Dan kita mikir nih, kalau misalkan kita punya serigala kayak gini, enak juga ya di awal-awal, kayak nggak ribet-ribet lah kalau misalkan mau jalan kemana-mana, bisa bikin serigala, sama bisa buat bantuin kita nyari daging. Dan terus werewolf ini ya, kita pakai Sijon, boleh lah di timing di awal-awal. Aku sangat nyaranin kalian kalau main Ark tuh timing werewolf dah. Tapi werewolf bukannya di biom salju ya. Sijon mati sekitar 20 atau 30 kali, Cok. Kita akhirnya berhasil ngebius 2 serigala. Jadi ya karena kita bertiga udah kerja capek-capek banget nih ya, biar adil, 2 serigalanya itu buat gua sama Andes, si John jalan kaki. Habis kita jalan muter-muter, ngumpulin daging buat makanan pakai serigala, dan nungguin si John. Lama banget di jalannya guys. Aduh, emang nyusahin aja deh. Kita akhirnya nemu tempat bagus di tengah-tengah hutan tuh, ada kayak air terjun gitu ya, dan terus ada kayak danau kecil, dan ya menurut kita itu bagus lah buat bikin rumah di situ. Dan pas kita lagi bikin rumahnya nih, kita nemu kayak gorila, nama ilmiahnya tuh Gigantopithecus, dan ini tuh kera purba yang udah punah juga. Dan kita waktu itu mikir, daripada capek-capek taming werewolf lagi buat John, yalah taming nih gorila aja lah, biar dia ada kendaraan mau kemana-mana, gak usah jalan kaki. Tamingnya juga jauh lebih gampang, gak usah dipingsanin, cuman harus tuh ini yang disebut pasif taming, tinggal dikasih makan. Gue ingat si John tuh kasih dia nama, pakai nama satpam di sekolah kita, cuman gue lupa ya namanya siapa. Jadi ya buat video ini kita sebut aja namanya Joko Armando Setiabudi. Bentar. Suka ya sama dia. Wait. Kayak familiar ya nama Joko. Yalah. Aneh aja gitu bentuknya. Tapi gila sih, ini Joko tuh bener-bener ngebantu kita parah. Dia tuh ternyata bisa bantu kita nyari kayu sama bahan-bahan lain juga. Jadi cepet jadi tuh rumah kita gara-gara dia. Pas main Ark nggak pernah taming Gigantopithecus lah. Pernah sih taming, tapi itu cuma buat koleksi doang. Dia bisa bantuin kita nyari benih, bantuin kita nyari buahnya juga. Berarti dia mirip-mirip Parasaur lah.
mukanya unyu-unyu banget lagi. Dan kita tuh ngerasa kayak hidup kita di base ini tuh bertiga sama dua serigala lucu kita dan Joko Armando Setiabudi tuh, meskipun kita masih newbie banget dan base kita simple, tapi ya udah lumayan enak lah. Apalagi tempat kita bikin base tuh cakep banget gitu kan, dekat air terjun, ada danau, dan karena kita lumayan dekat sama danau, di situ tuh gua kadang-kadang ngelihat ada Spinosaurus mampir. Dan Spinosaurus itu tuh dinosaurus paling favorit gua. Orang pada demennya T-Rex Iya ya, sih. tapi kata gua tuh Spino jauh lebih keren. Dan di Ark, Spinosaurus itu juga salah satu dino yang super kuat lah. Jadi ya waktu itu kita Tapi siap-siapin setauku, panah bius sama daging yang gue tuh pernah ya taming Spinosaurus itu level 6. Darahnya cuma 980 coy. Terus T-Rex aku pernah lihat dia level 15 itu darahnya 2000 loh. Kayak oke lah, mungkin bandingin sama yang level 6, tapi yang level 6 pun setahu aku 1500 600 deh. dia. Cuman pas kita lagi siap-siapin ini, ada orang lain yang mampir ke base kita. Dia dari klan lain dan nama klannya gue masih inget banget. Itu namanya Pokemon. Gue gak bakal pernah lupa dah sama orang-orang baik ini. Terus yang bikin kita terwow, Anjir, naik wyvern api. dia datang ke rumah kita tuh terbang naik wyvern. Dan gue mau kasih tau dulu nih, di game ini tuh gak cuma ada dinosaurus doang, tapi juga ada makhluk-makhluk mitologi sama fantasi gitu, kayak wyvern, magmasaur, reaper, basilis, deathworm, naga. Dan ini tuh pada bisa ditem, dinaikin, dan ngebantu kita juga. Cuman yang pasti ngetem gituan jauh lebih susah daripada ngetem serigala sama gorila kita. Tapi ya Joko Armando Setiabudi tetap spesial dari hati kita semua. Jadi ya kita samperin dia kan. Dan ini tuh kayak pertama kalinya kita ngeliat wyvern. Ngeliatnya tuh kayak ngeliat orang bawa Lamborghini, tau gak? Rasa pengen pansos tuh kuat dahsyat. Kita sapa dia, panggil, dan bahkan kita kasih dia makanan kita juga. Tapi dia nggak ngomong banyak sih waktu itu. Cuman kayak ngeliatin kita doang, abis itu pergi. Jadi ya Anjir, ya mampir udahlah. doang. Kita lanjut ngumpulin barang kita lagi buat timing Spinosaurus. Mungkin abis kita punya Spinosaurus, dia baru mau ngobrol sama kita. Kita Iya. masih terlalu miskin mungkin di mata mereka. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Cuman nggak lama kemudian dia datang lagi bertiga kali ini bareng anggota klan dia juga. Mungkin kita mau dikasih wyvern. Gak mungkin Dia anjir atau dikasih wyvern, invite cok. masuk gitu ya ke klan kan, ya lumayan Emang juga. kita Jadi susah ya, banget. kita deketin dia lagi. Dan kita diserang Nah, sama iya mereka. kan? Mereka tuh di sini ternyata mau ngehancurin kita. Dan kita tuh langsung ngemohon-mohon banget ke mereka, jangan rusakin rumah kecil kita. Tapi kebun kita dibabat, rumah kita diratain sama wyvern mereka. Kita tuh ngelihat langsung semua effort kita dari tadi tuh hilang dalam sekejap mata. Dan yang paling parah, dua serigala kita dibakar mati. Dan Joko Armando Ya, cuma mati. bisa bertahan beberapa detik ngelawan wyvern mereka. Udah, Kita Joko. berhasil kabur dari hutan ke pantai, tapi kita gak bisa selamatin apa-apa. Rumah kita, barang kita yang udah kita cari dari tadi siang buat ngeteming Spinosaurus. Dan bahkan muka unyu-unyunya Joko Armando Setiabudi, semuanya hilang. Kita langsung emosian parah. Dan jujur nih ya, kita ngerasa kayak pengen stop main aja. Anjir. Buat apa juga? Kita balik lagi ke titik nol. Kita bahkan Ya, sekarang ada iya di pantai sih. dekat kita mulai minggu lalu. Wih bro, masa lu stop anjir? Besoknya di dunia nyata, pagi-pagi pas gue masuk sekolah, gue disapa sama satpam. Dan Anjir. suainya nih ya, gara-gara si John namain gorila kita pakai nama satpam sekolah. Rasanya tuh kayak senyuman Pak Joko ini berubah menjadi pedang yang menusuk dalam ke dalam hati gue. Seolah-olah alam semesta ini mengejek di dalam tatapan baiknya, di balik senyuman manisnya. Gua teringat apa yang terjadi kemarin malam. Nggak bisa gini. Kalau kita berhenti di sini, Joko Armando Setiabudi bakal mati sia-sia. Kita harus balas dendam. Pulang sekolah kita langsung balik main lagi. Kalau kemarin motivasi kita main buat bikin rumah keren sama miara dinosaurus, mulai hari ini motivasi kita tuh buat balas dendam ke klan Pokemon. Jadi ya kita mulai kumpulin bahan-bahan lagi dari awal. Tapi pas kita lagi jalan-jalan di sekitar pantai, kita ada ngeliat dari kejauhan tuh ada orang di tengah-tengah laut yang lagi pengen ngeteming ikan megalodon dari atas kapal.
dan gagal. Tapi ngelihat itu, gua jadi dapat ide, daripada kita bikin rumah di darat sekali kita Gua ada lawan, sih ntar Megalodon. diserang lagi. Kenapa kita nggak Tapi tinggal cuman di kapal, level kecil terus 11 kalau doang. ketahuan lagi sama Pokemon ya bisa dipindahin. Dan ya Andes sama John setuju juga sama pendapat gua. Jadi ya hari itu tuh seharian kita ngumpulin bahan buat bikin kapal gede, buat Ya, jadi masih base dan rumah dikejar-kejar, pertama Cok. kita. Ini bakal jadi langkah pertama kita buat ngalahin Pokemon nanti. Dan abis kapalnya selesai, kita turunin layar dan kita mulai berlayar ke bagian barat utara. Jadi ya Ntar. rumah kita ya Barta. Ada Bartama. Ntar ya, cari Google dulu. Oh. Jadi ya rumah kita Oke. yang lama itu sebenarnya meskipun secara visual bagus, tapi secara strategis tuh jelek banget. Soalnya di sana tuh material-material penting kayak besi, silika, sama polimer itu tuh jauh banget. Bukannya Dan polimer di game tuh ini tuh lu nggak bisa di craft ya, anjir. Kalau lu mau ke situ ya lu harus jalan terbang atau enggak berenang ke sana. Habis itu harus jalan terbang berenang lagi buat balik ke rumahnya. Jadi kita Ya, bakal palingan harus waktu pakai itu mode buat awesome nyari teleport bahan ya. buat bikin senjata, perbagus kapal kita, dan bikin rumah baru lagi nanti di darat yang jauh lebih kuat pastinya. Sampai di sana kita berlabuh dan kita pengen mulai cari besi kan. Tapi ada Ankylosaurus juga di sana. Ini tuh Bagus buat nyari metal. aneh, bentuknya kayak armadillo gak jelas. Tapi kita pengen taming dia, soalnya ini tuh bisa ngebantu kita nambang besi Nah, pakai iya ekornya. kan. Dan gak jauh dari situ ada Triceratops juga yang kita pengen taming buat ngegantiin Joko Armando Setiabudi nyari kayu sama buah. Meskipun dia nggak bisa 100% ngegantiin sih. Tapi ada masalah nih, kita nggak bisa naruh Triceratops sama Ankylosaurus di kapal kita karena kegedean. Ujungnya kita buat kapal baru kayak kapal gede luas, bentuknya kayak papan luas gitu sih daripada kapal. Pokoknya ini tuh buat nyimpen dinosaurus kita lah. Dan ini tuh jadi keseharian kita. Jadi kita berlabuh di satu tempat, ngumpulin bahan, cari dinosaurus buat ditaming. Dan kalau kita udah mau selesai main, itu dua kapal kita bakal kita tinggalin jauh banget di tengah-tengah laut, di ujung map. Jadi ya susah banget lah dicari orang. Dan untungnya juga sih, wyvern, pteranodon, atau hewan terbang lain itu nggak bisa terbang selamanya. Mereka tuh ada staminanya dan harus istirahat. Dan kalau di tengah-tengah laut, ya kan gak ada tempat bertengger buat istirahat ya. Jadi ya karena kita aman banget dari orang lain, kita bisa mulai upgrade clan dan peralatan kita. Karena gak ada yang nyerang dan nggak gangguin. Kita sekarang udah nggak pakai panah bius lagi buat ngeteming. Kita udah pakai senapan bius. Terus tombak sama pedang kita ganti pakai shotgun. Jadi ya semisal kita lagi di darat dan berantem sama orang, kalau mereka bawa perisai kayu, kita bisa kayak, wah dia bawa perisai, tangkes kan. Terus selain itu kita juga udah pasang kayak penembak otomatis gitu di kapal kita. Jadi kalau orang deket-deket sama kapal kita, itu mereka bakal langsung mandi peluru. Jadi kapal kita super aman lah. Cuman sayangnya nih ya, kita kan udah punya banyak besi, tapi kita belum bisa upgrade kapal kita pakai besi ini. Karena di game ini, peralatan-peralatan sama bangunan besi, itu semuanya butuh satu bahan selain besinya sendiri yang susah banget dicari. Namanya tuh cementing paste. Dan ini tuh kita tar banget doang. Guys ya, ini agak rusak nih ya. Benerin dulu. Tapi cementing paste tuh kan bisa dapetin dari siput anjir. Ada orang lain yang Tapi sebenarnya lo timing dulu. Ini semenjak hal yang terjadi tar dulu ya. Pokemon Tar skip dulu. itu udah bener-bener gak percaya banget lah Nah, dah. sama orang lain di sini. Jadi ya gue langsung nih nyuruh Andes jagain kita dari jauh pakai sniper. Tapi ternyata orang ini tuh baik dan dia dari clan namanya XXX Tentacle. Mereka tuh tinggal gak jauh dari tempat kita nambang besi ini dan mereka mau ngajakin kita barter. Lucunya meskipun mereka tinggal di dekat tambang besi, mereka tuh males banget nambang. Dan mereka juga butuh polimer. Itu bahan lain yang lumayan langka, tapi kita punya lumayan banyak karena kapal kita bisa berlabuh di dekat tempat farmingnya. Jadi mereka mau barter besi atau nggak polimer kita diganti sama cementing paste dari mereka. Soalnya Gak worth it banget, sih. mereka tuh Polimer punya tuh dapetinnya siput susah yang banget lumayan gede. anjir. Dan siput ini tuh Harus dapetin, dipakai buat harus bikin dari cementing obsidian paste. sama Jadi, apa ya, lupa. ujungnya kita berteman sama klien mereka dan kita banyak Harusnya pas dikasih cementing paste dikasih lagi apa kek. kek. Udah kayak aliansi dagang gitu lah. Dan karena itu kita akhirnya bisa upgrade kapal kita pakai besi. Dan bahkan kita bikin satu kapal baru lagi buat explore. Jadi ya kita nggak harus bawa kapal utama lah kalau misalnya mau kemana-mana. Terus kita kan juga jadi kenalan nih sama mereka. Lucunya tuh ternyata klan mereka tuh ternyata cuma 2 orang doang. Satu orang bule yang gua nggak tahu namanya siapa, dia nggak pernah nyebutin namanya. Sama satu lagi itu cewek pacarnya. Dan gua mikirnya kayak lucu aja gitu. Orang ngedate di Ark itu ibaratnya kayak orang mau liburan pilihnya ke neraka. Plus karena mereka juga
kita jadi tahu kalau Pokemon clan yang kita incer itu tuh clan terkuat di server kita. Markas mereka tuh ada banyak dan kayaknya masih jauh banget lah kalau kita mau nyerang mereka. Tapi ya kita Soalnya tetap kayaknya zoomnya bertekad, terlalu dekat mau gitu sih. sesusah apapun kita nggak bakal pernah Tapi biarin yaudah, zoom Joko aja. Armando Setiabudi mati sia-sia. Jadi ya kita udah punya armada kapal yang lumayan kuat. Sekarang kita butuh dinosaurus yang kuat juga. Dan ada banyak sih pilihannya di game ini. Ada T-Rex, Spinosaurus, Giganoto, Carcharodonto. Tapi waktu itu karena kita juga butuh dinosaurus yang enak buat transportasi, bukan cuma buat perang atau ngelawan bos doang. Kita akhirnya nentuin kita mau Wyvern juga. Dan ya ini tuh makhluk yang dipakai Pokemon buat nyerang kita di awal-awal. Wyvern itu tuh aslinya nggak kuat-kuat amat ya. Kalau ngelawan T-Rex atau Spino itu kalah. Tapi gue mikirnya daripada ngeteming 2 dinosaurus, satu buat terbang, satu buat berantem, mendingan buat sekarang sih ngeteming satu aja yang bisa terbang, tapi ya sosok lah skill berantemnya. Nah, cuman ada masalah nih. Wyvern itu tuh susah banget dapetinnya. Bukan tinggal dibius abis itu kasih makanan kayak dinosaurus lain. Kita tuh harus masuk ke sarangnya yang dijagain sama banyak banget Wyvern liar. Terus kita Lebih telur mereka. lebih itunya lagi kalau misalnya Wyvernnya banyak tapi telurnya dikit. Belum cukup susah. Berdasarkan info dari teman kita di XXX Tentacle tadi, Pokemon juga punya markas kecil di dekat sarang Wyvern ini. Dan mereka tuh biasanya ngejagain wilayah dekat situ supaya telur Wyvern yang level tinggi itu masuknya ke mereka semua. Jadi ya dengerin itu rasanya kayak dari gua sih, aduh, gua jadi agak ragu ya jujur. Tapi teman kita yang dari XXX Tentacle tadi itu tuh ngasih kita tawaran. Mereka mau aja bantuin kita ngambil telur Wyvernnya kalau kita ngasih mereka polimer lumayan banyak. Dan ya gak bakal lama kita bertiga setuju lah. Jadi ya besoknya abis kita kasih polimer yang mereka minta, malam-malam kita siap-siap berangkat ke sarang Wyvernnya. Kita gak bisa pakai dinosaurus terbang biasa kayak Pteranodon, soalnya Wyvern ini tuh udah cepet geraknya, sakit banget damage-nya. Tapi untungnya teman kita sama ceweknya ini tuh punya Griffin. Dan Griffin itu tuh meskipun jauh lebih lemah dari Wyvern, tapi jauh lebih cepat juga geraknya. Dan enaknya lagi, Griffin ini tuh bisa dinaikin 2 orang. Jadi gue sama Andes ikut mereka dan si John ngejagain kapal kita di rumah. Sumpah dia dapat hikmah doang anjir si John. Dan ini tuh cepet Hikmah banget doang anjir. nyampenya. Dan gak pakai lama sebelum kita deket-deket banget sama sarangnya aja tuh ya. Itu tuh udah banyak Wyvern yang ngejar kita. Jadi ya strategi kita tuh waktu itu ceweknya temen kita sama Andes itu tuh yang ngalihin perhatian. Dan pas Wyvern liarnya udah pada ngejar mereka, baru gue sama teman kita ini masuk ke sarangnya terus ngambilin telurnya. Pakai cara kayak gini kita dapat lumayan banyak telur dan bahkan ada 2 yang levelnya tinggi banget. Jadi ya abis kita ngumpul sama Andes dan ceweknya teman gue ini, kita pengen terbang balikan. Cuman gak jauh dari tempat kita ngumpul itu, kita ngeliat ada orang anggota Pokemon yang lagi merah susu Wyvern. Tuh guys, kayaknya ini lanjutinnya nanti aja sih. Jadi kan tadi gue bilang kalau mau timing Wyvern itu harus curi telur, tetasin, terus gedein sendiri ya. Nah, cara ngegedein Wyvernnya ya harus pakai susu Wyvern. Di mana Wyvern punya susu dan gimana cara merahnya? Kalian tanya developer gamenya. Gua nggak tahu dan demi kesehatan jiwa, mental dan raga gua nggak mau tahu. Jadi ya ngelihat anggota Pokemon lagi merah Wyvern, gua langsung ada ide. Mungkin kita nggak bisa langsung nyerang base mereka, tapi hari ini gua mau balas dendam sedikit. Awalnya teman kita yang dari XXX Tackle ini tuh ya nggak mau ya. Mereka sih bilang karena udah dapat yang kita butuhin, mending langsung balik aja. Tapi abis kita sogok mereka pakai sedikit janji, ntar kita kasih bahan-bahan. Akhirnya mereka setuju juga. Gue suruh Andes bertengger agak jauh megang sniper. Dan pas dia udah turun dari Wyvern dia buat merah Wyvern liarnya, si Andes langsung tembak nih orang dari jauh. Bukan nembak gitu. Untungnya sniper kita tuh kualitasnya bagus. Jadi 2 peluru aja tuh cukup buat ngebunuh nih orang. Dan abis dia mati, kita langsung samperin badan dia dan kita up. Hadir 18 plus. Udah farming lumayan lama ya. Soalnya di badannya tuh susu Wyvernnya tuh kayak banyak banget. Kasian si Wyvern liar aja. Dan ini tuh perfect abis. Soalnya kita jadi nggak perlu nyari susu Wyvern sendiri. Tapi belum selesai nih. Kita udah bunuh dia dan ambil semua barangnya. Cuman sekarang ada Wyvern punya dia di samping mayatnya yang untungnya di set pasif. Jadi kita nyerang dia tuh, Wyvern peliharaan dia tuh nggak nyerang kita balik. Dan paling mending dicuri nih Wyvernnya kataku mah ya. Ngelakuin ini sih ya, kayak gak bener aja lah. Cuman gua keinget apa yang klan mereka lakuin malam itu. Dire Wolf kita, rumah kita, Joko Armando Setiabudi,
kita keluarin senjata kita semua, tutup mata, dan kita bunuh Wyvern dia. Puas banget rasanya. Tapi ini jelas belum selesai, belum imbang, baru awalnya aja. Abis ngelakuin itu semua, kita langsung terbang balik pulang. Dan anggota klan Pokemon tuh langsung marah besar di chat servernya. Dia langsung ngata-ngatain kita, dia kayak emosian lah. Terus dia juga janji bakal balas dendam gitu lah. Coming for you. Dia akhirnya ngerasain apa yang kita rasain. Sampai di rumah tuh, kita langsung pengen tetasin telur Wyvern kita. Tapi belum sempet kita istirahat, kita langsung dipanggil emergency sama klan Extract Tentacle teman kita. Ternyata pas mereka pulang, itu mereka diikutin sama salah satu anggota dari Pokemon. Dan lokasi base mereka ketahuan. Mereka jadi diserang sekarang. Panik kita semua langsung. Bingung gua mau ngapain. Soalnya Ya lu, kita nggak balas dendam. Wyvern kita aja masih telur bentuknya. Ya harusnya lu ambil deh biar ada perlawanan gitu. Apalagi Wyvernnya habis deh tadi. mereka baru aja ngebantuin kita. Dan kita bener-bener ngerasa bersalah banget waktu itu. Soalnya kita yang rada maksa mereka tadi. Jadi ya, satu kapal kita yang buat eksplorasi itu kita siap-siapin buat tempur. Kita bawa banyak senjata dan kita pasangin penembak otomatis buat bantu nembakin juga. Kita ada bawa Triceratops juga buat tempur. Meskipun ini kurang ideal, tapi ya daripada nggak ada sama sekali lah. Sampai di sana kita bertiga langsung mencar. Soalnya kondisinya gini. Di dekat base Extract Tentacle itu Pokemon bikin base kecil yang dijagain pakai penembak otomatis. Dan dari situ mereka pakai Golem. Ini salah satu makhluk paling keras di game ini buat ngetank peluru dari penembak otomatis di base-nya Extract Tentacle. Tujuannya apa? Ya kalau pelurunya udah habis, mereka bisa hancurin base-nya pakai bazooka, terus ambil barang-barangnya. Dua temen kita ini lagi nyoba ngelawan Golemnya pakai Wyvern mereka sendiri. Cuman masalahnya ya itu base kecil yang dipasangin Pokemon tadi. Enggak kayak Golem, Wyvern itu kalau kena penembak otomatisnya paling 5 detik 6 detik mati. Dan Golem juga bisa tinggal mundur balik kejar tembak base kecilnya buat kabur dan nge-heal. Jadi rencana kita gini, si John bakal bawa Triceratops kita buat nge-push base kecil ini. Jadi ya dia bakal ngetank peluru tembakan otomatisnya. Dan dua temen kita bakal ngejagain dia dari belakang. Ini di mana aja tempatnya? Ada Golem. Emang dia di kayaknya di The Island nggak ada sih. Dia nggak mungkin di The Island atau Ragnarok kali ya. Lupa aku Ragnarok tuh ada nggak sih Golem? Bakal kena tembak dari kapal kita. Ini juga supaya mereka nggak bisa ngeluarin Lupa. Wyvern mereka sendiri lah. Dan si Andes yang menurut gua kerjaan yang paling penting waktu itu gua suruh dia sembunyi bertengger di atas tebing pakai sniper. Dia bakal ngejagain dari atas dan dia yang bakal ngabarin kita kalau dari Pokemon ada bantuan yang datang. Dan rencana kita ini tuh lumayan berhasil. Golemnya jadi harus fokus ngetengin peluru dari kapal kita. Dan meskipun pelurunya jadi habis, kita jadi bisa nge-push sampai dekat base-nya. Dan si Andes tuh gua akuin jago banget sih pakai sniper. Dia juga bisa dapetin orang yang naikin Golemnya dari jauh. Dan abis orang yang ngendalinnya mati, itu dia langsung gak gerak. Sayangnya kita nggak bisa ngebunuh Golemnya karena darahnya tuh sealot itu dan kita nggak mau buang-buang bom. Bomnya kita pakai buat ngancurin base kecilnya. Tapi gak lama abis itu si Andes ngabarin kita ada T-Rex yang datang ke arah kita dari bawah tebing. Dan kita mikir, oh oke, ini harus kita urus si T-Rex ya. Harusnya bisa sih ya, soalnya kita punya 2 Wyvern dari si Extract Tentacle. Nah, tapi pas T-Rex-nya muncul, gua sadar nih, si Andes ternyata salah. Ini bukan T-Rex, Giga. tapi Giganotosaurus. Ini tuh dinosaurus tempur paling kuat di game ini. Dan ini tuh masalah besar banget. Soalnya peluru di kapal gue tuh udah habis, jadi ya gue nggak bisa ngezoning giganya. Triceratops kita mati sekali digigit sama giga. Diinjek anjir. Dan anggota Pokemon lain langsung datang terus ngambil kendali Golemnya lagi. Wyvern teman kita juga mati satu hit doang sama di giga. Situasinya langsung jadi buruk banget. Apalagi sekarang mereka langsung coba bikin ulang base kecilnya. Jadi ya karena udah terpaksa banget, gua nyuruh Andes nyusup ke base yang Extract Tentacle lewat belakang. Dan temen kita langsung ngasih semua barang-barang penting mereka ke Andes buat disimpan ke kita dulu biar nggak hilang semuanya. Akhirnya base temen kita hancur juga. Semuanya rata. Semua dinosaurus mereka mati. Termasuk 2 Griffin yang dipakai buat ngebantuin kita tadi. Gua jujur ngerasa bersalah banget sih. Soalnya fuck, waktu itu gue kayak ngerasa ini gue kayak nyeret-nyeret teman kita yang gak salah apa-apa kena masalah kita juga gitu. Apalagi ini gara-gara kita maksa-maksa mereka juga. Mereka awalnya juga udah gak mau. Kita minta maaf banget sih ke mereka waktu itu. Kita janji kita bakal bantuin bikin base ulang sama kita timingin dino baru juga buat mereka. Waktu itu tuh
mereka nggak marah secara langsung sih ke kita. Cuman lu tahu nggak sih gaya bicara orang kalau pas mereka lagi marah tapi nggak pengen kelihatan marah gitu soalnya udah capek. Ya ketahuan banget lah. Yang bikin lebih sedih lagi tuh, waktu itu mereka jadi kayak berhenti main di server itu gara-gara ini. Dan barang-barang mereka jadi ditinggal aja gitu bareng kita. Dan awalnya gue nggak pengen sih ngelakuin ini, tapi karena barang mereka udah ada di kita, jadi ya kita pakai buat ngegedein klien kita ujungnya. Dan abis itu sebenarnya gue nggak inget ya nama klien kita tuh awalnya apa ya. Tapi abis ini kita ganti nama klien kita jadi XSX Tentacle supaya kita nggak lupa sama mereka meskipun mereka udah nggak main lagi. Gue merasa bersalah sih kita parah. Dan ini tuh bikin gue kayak makin benci lagi ya sama Pokemon. Tapi ya ini tuh baru awal-awalnya banget dari cerita kita. Kayak yang tadi gue bilang di awal video tuh, hidup gue tuh beribu-ribu jam hilang di game. Jadi ya kalau resepsi video ini bagus, gue mungkin bakal bikin lanjutannya lagi. Tapi ya videonya udah kepanjangan, itu coba ngomongin bye. Nah, bye. Jangan pakai itu, pakai pixel OS Udah. kuat. Otot gak pakai otot. Nanti lantainya Awas. Nah, jadi itu ya. Ya mungkin segitu aja ya guys ya video kali ini. Jadi ya kita udah nge-reaction dan itu videonya seru sih ya. Tapi ada satu hal yang bikin aku janggal. Pertama, bukankah polimer itu terbuat dari netherite ya? Terus dibikin itu di fabrikator. Emang ya mereka kalau harusnya sih punya ya fabrikator, cuman ya gak ditunjukin aja mungkin di dalamnya. Terus juga itu smelting paste barang langka sejak kapan, perasaan itu dapetin dari chitin keratin terus dicampur batu. Jadi itu ya kataku tuh nggak langka-langka amat lah, masih lebih langka polimer harusnya. Tapi ya udahlah, itu aja videoku ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Subscribe gue udah nggak per 1 semester gini lu nggak subscribe, wah gila sih lu. Bye bye.